Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya Eni Aula Rohma. Saya Siti Wardatullaini. Di sini kami akan menjelaskan tentang tema 2 kelas 3 sekolah dasar Dengan tema manfaat mangrove di ekosistem laut. Sumber belajar lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam video sumber belajar ini, kami akan menjelaskan tentang sumber belajar lingkungan dengan tema manfaat hutan bakau untuk lingkungan ekosistem laut sebagai sumber belajar untuk mengenal lingkungan sekitar. Tema 2, mapel tematik kelas 3 di Pelabuhan Cinta Kalianget. Di Pelabuhan Cinta ini, kita banyak menemukan pohon mangrove yang ternyata pohon bakau atau mangrove banyak sekali manfaat dan fungsinya. Penjelasan lebih lanjut, kita simak video selanjutnya. Apa sih ekosistem mangrove? Yuk simak penjelasannya. Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Setiap ekosistem pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri, baik ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Nah, berikut ini merupakan karakteristik khusus yang dimiliki ekosistem mangrove. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman mangrove. Tanaman mangrove sendiri merupakan jenis tanaman yang hidup pada daerah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki akar yang mencuat ke permukaan. Bentuk akar tersebut merupakan salah satu adaptasi mangrove. Akar nafas pada mangrove merupakan perpanjangan dari akar utama. Berikut ini merupakan beberapa jenis akar nafas pada mangrove. Yang pertama ada akar paku. Akar paku ini merupakan perpanjangan akar utama yang meruncing keluar permukaan seperti paku. Contohnya pada jenis mangrove Avicennia sp. Yang kedua ada akar lutut, yang memiliki ciri akar ini sedikit menggulung di atas permukaan tanah. Contoh dari akar lutut ini pada jenis Bruguiera sp. Yang ketiga ada akar tunjang. Akar tunjang ini memiliki ciri bentuk akar yang keluar dari batang utama di atas permukaan tanah. Contohnya pada jenis mangrove Rhizopora sp. Yang keempat ada akar papan. Ciri dari akar papan ini yaitu bentuk akar yang mencuat pipih dan berkelok dan memanjang di atas permukaan tanah. Contohnya pada mangrove jenis Psilocarpus sp. Apa saja sih manfaat hutan bakau? Manfaat yang pertama yaitu menjadi habitat hewan kecil. Hutan bakau sangat bermanfaat untuk habitat hewan-hewan kecil di air. Hutan bakau menjadi rumah ikan-ikan kecil, udang, dan moluska. Bukan hanya itu, akar tanaman bakau menjadi tempat hewan-hewan kecil mencari makan. Yang kedua, mencegah erosi pantai. Hutan bakau dapat mencegah erosi yang berbahaya untuk masyarakat sekitar pesisir pantai. Erosi merupakan pengikisan tanah sehingga bisa memicu longsor, mengurangi luas lahan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penting menanam bakau di pesisir pantai untuk mengurai dampak erosi. Yang ketiga, menjaga kualitas air. Hutan bakau juga memiliki manfaat untuk memperoleh air bersih lebih baik dan membuat udara lebih segar dan asri. Ini karena hutan bakau bisa menyerap semua kotoran yang berasal dari manusia hingga kapal laut. Hutan bakau memiliki fungsi menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia ataupun sampah kapal. Manfaat yang selanjutnya, kawasan wisata. Hutan bakau bisa mendatangkan manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitar. Hutan bakau bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam yang menyenangkan. Dengan adanya kunjungan wisata akan menjadi pemasukan masyarakat sekitar dan memperbaiki ekonomi. Menjadi tempat favorit nelayan. Hutan bakau bukan hanya mendatangkan pemasukan ekonomi dari kunjungan wisata saja, hutan bakau juga memiliki banyak ikan yang bisa dipancing dan dijual di pasar ikan atau lainnya. Selain itu, hutan bakau juga menjadi tempat pembibitan ikan, udang, dan berbagai hewan laut lainnya. Kayu bakar.
Tanaman bakau juga bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Ini karena tanaman bakau yang sudah kering sangat baik digunakan untuk kayu bakar sehingga nggak perlu beli minyak ataupun gas. Namun, pemanfaatan bakau sebagai kayu bakar yang sudah kering dan nggak boleh yang masih tumbuh dengan baik ataupun segar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.